Kalau orang Jepang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mindset, yaitu pola pikir bagi petani. Tentu kosakata tentang mindset ini bagi petani mungkin sebagiannya mengatakan itu tidak penting, tapi menurut saya mindset atau pola pikir pada petani itu sangat penting. Sebagaimana saya pernah menyaksikan dan tinggal bersama orang Jepang kurang lebih 8 bulan pada saat magang di Jepang, itu saya melihat bahwa apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan hasil itu berkat dari pola pikir yang mereka bangun, ya. Dan itu petani. Nah, saya berpikir bahwa kalau orang Jepang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Nah, pada kesempatan video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu mindset. Yang pertama adalah apa manfaat mindset bagi petani, ya. Apa urgensinya, apa pentingnya, ya, pola pikir terhadap petani itu. Yang pertama adalah saya merasa bahwa dengan pola pikir yang dimiliki oleh petani ini, itu bisa merubah orientasi. Ya. Maksud saya, orientasi selama ini kan terkadang petani hanya ingin beralasan memberikan nafkah, ya. Orientasinya itu mereka bertani itu karena sebagai kepala keluarga, ya, untuk memberikan nafkah kepada anak dan keluarga mereka. Nah, menurut saya orientasi ini juga sebetulnya tidak salah, tetapi harus diperluas, ya, bukan sempit seperti itu. Artinya dengan profesi kita sebagai petani itu sangat punya peran yang luar biasa, ya. Kita bisa memberikan makanan, ya, atau mengamankan suatu negeri, ya, dengan stok pangan yang hasil dari petani-petani kita. Sehingga orientasi ini harus diperluas. Artinya profesi kita sebagai petani itu bukan cuman kewajiban kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang kepala keluarga, tetapi lebih dari itu. Itu adalah pahlawan, ya. Petani itu adalah pahlawan dan sangat terhadap perekonomian suatu negara, ya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan pola pikir itu, ya, kita bisa memperbaiki proses, ya. Dengan pola pikir yang kita rubah, dengan pola pikir yang baik, ya, bagi petani itu, dia bisa meningkatkan proses yang selama ini dia lakukan. Artinya kalau yang dulu-dulu dilakukan dengan cara yang sama, tentu dengan pola pikir yang berbeda kita bisa melakukan hal yang di luar pada kebiasaan, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi dengan pola pikir kita bisa memperbaiki proses, artinya ada evaluasi yang berlangsung sehingga kita bisa menentukan hal-hal yang harus kita rubah dan hal yang harus kita pertahankan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan hasil. Nah, dengan pola pikir yang bagus, ya, yang tersusun dengan rapi, ya, direncanakan dengan baik, maka kita bisa memaksimalkan hasil yang kita inginkan. Nah, saya punya gambaran begini. Kalau misalnya komoditi padi, ya, 1 hektar bisa menghasilkan 6 ton, 8 ton, bahkan 10 ton misalnya. Sementara masih ada petani di kalangan kita ini bangga dengan hasil yang 4 ton. Sementara waktu dan tenaga yang dibutuhkan mungkin sama, ya. Sehingga saya bisa memberikan kesimpulan sementara bahwa bisa jadi hal itu mereka tidak sadari karena pola pikirnya tidak baik, tidak bagus, ya. Belum dirubah pola pikirnya, mindsetnya masih seperti yang dulu, ya. Orientasinya masih yang itu, ya, tidak berubah. Kemudian yang kedua, prosesnya dia tidak maksimalkan, sehingga wajar kalau hasilnya, ya, seperti itu saja. Nah, sehingga itulah pentingnya mindset bagi petani. Kalau itu tidak diperbaiki dengan baik,
tidak diperbaiki sekarang, maka ya kita akan melakoni kehidupan kita sebagai seorang petani itu seperti biasa-biasa saja. Nah, bagaimana cara merubah mindset? Nah, bagaimana cara merubah mindset bagi petani? Yang pertama adalah harus terbuka pada perubahan. Nah, ini yang kadang kalangan petani kita ini merasa selalu melakukan pembenaran, mengatakan bahwa ini kan sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu. Nah, mereka tidak sadari bahwa zaman ini kan sudah berubah, gitu, ya. Zaman ini sudah berubah dan begitu banyak hal yang berbeda sekarang ini dengan apa yang dilakukan petani-petani kita zaman dulu, ya. Sekarang ini sudah ada misalnya alat tanam, ya, mesin tanam, ada mesin panen. Bahkan sekarang ini sudah ada drone juga, ya. Bukankah itu tidak ada di waktu-waktu dulu, ya? Itu satu, ya, misalnya. Belum lagi misalnya teknologi yang lain. Nah, ini harus kita sadarkan kepada petani kita bahwa zaman itu sudah berubah. Jadi pola pikir itu juga harus diikutkan dengan zaman yang sudah berubah ini. Kita tidak boleh lagi mengadopsi mindset pola pikir dulu, ya. Kita harus rubah sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan atau wawasan. Ini penting juga, ya. Saya sering sekali menemukan petani seolah-olah kita sampaikan itu baru banget, ya. Padahal rasa-rasanya kita menyampaikan ini bukan informasi baru gitu. Nah, saya merasa bahwa masih banyak mungkin petani kita yang tertinggal informasi, ya. Pengetahuannya masih tidak di-upgrade, ya, tidak di-update dan seterusnya, sehingga ini juga bisa menjadi sebab mindsetnya atau pola pikir mereka tidak berubah. Sehingga ini mungkin tugas kita juga semuanya, bahwa untuk merubah pola pikir petani itu kita harus memberikan edukasi kepada mereka, ya, tentang teknologi misalnya, atau tentang manajemen, ya, bahkan tentang dunia yang sekarang ini sangat sinkron, ya, atau sangat membutuhkan produksi atau kualitas yang bagus dari tangan-tangan petani. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi, ya. Ini penting, ini keniscayaan, ini mutlak, ya, bahwa petani itu sekarang ini harus membutuhkan teknologi, ya. Disadari atau tidak, ya, kalau mereka tidak update, tidak belajar tentang hal itu, tidak siap untuk itu, maka kita akan tertinggal oleh negara-negara lain, ya. Saya merasakan sendiri waktu 2012 di Jepang itu sudah ada mesin tanam, ya, mesin panen mereka sudah familiar sekali bagi mereka. Sementara di kita misalnya contoh, ya, mesin panen itu masih menggunakan karung, padahal dulu 2012 yang lalu di sana di Jepang itu, waktu saya masih magang di sana, itu mesin panennya sudah tidak menggunakan karung, tapi mereka menggunakan tabung di belakang, sehingga mereka pada saat setelah proses pemanenan, ya, gabah yang ada di belakang itu langsung diantar ke gudang untuk dimasukkan di oven. Jadi itu salah satu teknologi yang menurut saya kalau kita bandingkan negara lain memang kita termasuk kategori tertinggal. Tetapi tidak ada kata terlambat buat kita, ya. Kalau kita membuka diri, kita belajar, ya, menambah wawasan, ya, maka kita juga bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, saya berharap dengan perubahan mindset bagi petani ini, ya, itu bisa memaksimalkan SDM dan sumber daya alam yang kita punya. Sudah saatnya negara kita ini harus bangga dengan sumber daya alamnya, dan kita harus memaksimalkan SDM kita, ya, mengupgrade SDM kita termasuk petani yang dalam hal ini garis depan untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Dan saya berharap hal ini bisa sampai ke petani sehingga kita bisa berdiskusi tentang hal ini, ya, menghadirkan penyuluh dan kita memanfaatkan kelompok tani kita untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran, tempat mengupdate informasi terbaru, ya, bukan hanya pengetahuan tetapi juga tentang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.